Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya pada mata kuliah Sistem Jaringan. Nama saya Aji Setiaji, NIM 220401020025. Dosen pengajar saya yaitu Bapak Muhammad Ihwani Saputra Eskom Mkom. Soal UAS ya pada kali ini ya pertama resume jurnal, yang kedua VLAN, yang ketiga fungsi dari core suite, distribution suite, dan suite access, VPN, serta network security. Baiklah, pada kali ini saya melakukan resume atau ringkasan jurnal pada judul jurnal yaitu Cloud Computing dalam Pengembangan Sistem Pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Wiwin Hartanto pada tahun 2017. Latar belakang dari jurnal itu, kalau kita ringkas, yaitu jurnal ini membahas penerapan teknologi cloud untuk pengembangan sistem pembelajaran, terutama dalam lingkup pendidikan, ya. Dengan teknologi ini diharapkan pendidikan di perguruan tinggi dapat mencapai performa optimal karena institusi dapat lebih fokus pada proses inti daripada mengelola teknologi informasi secara ekstensif. Oke, dikutip dari Andriani dan kawan-kawan 2000 tahun 2013. Nah, tujuan dari jurnal itu yaitu untuk mengeksplorasi berbagai aspek penting dalam mengadopsi cloud computing dalam pengembangan sistem pembelajaran, ya. Kemudian metode penelitian yang mereka lakukan yaitu dengan studi deskriptif untuk mengeksplorasi dan menyajikan berbagai keuntungan dalam pembelajaran online menggunakan cloud computing. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil dari penelitian itu yaitu cloud computing dalam pengembangan sistem pelajaran dapat memberikan berbagai manfaat, ya, seperti aksesibilitas yang lebih luas, efisiensi pengelolaan, dan peningkatan kolaborasi antara pengajar dan pendidik serta didik. Namun, penelitian juga menyebut beberapa tantangan yang mungkin dihadapi seperti kekhawatiran keamanan data, biaya dari layanan iCloud, layanan cloud itu sendiri, ya. Oke. Kelebihan jurnal ini menyajikan beberapa keuntungan, ya, dalam pembelajaran online dengan cloud computing, yaitu pusat layanan pendidikan yang efektif dan efisien, fleksibilitas peran pendidik, peserta didik sebagai pusat pembelajaran, keterlibatan orang tua yang lebih aktif, ya, karena cloud, ya, jadi orang tua bisa memberikan komentar atau melihat status anak yang sedang belajar, ya. Kontrol masyarakat terhadap pendidikan. Nah, jadi masyarakat bisa menilai secara online pendidikan tersebut, sentralisasi infrastruktur layanan, efektivitas sumber belajar, ya, kerjasama dan berbagi e-learning, rasionalitas pengaturan navigasi. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pentingnya penggunaan cloud computing dalam pengembangan sistem pelajaran sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan aksesibilitas. Oke. Tugas kedua yaitu penjelasan mengenai VLAN, ya, atau Virtual Local Area Network. Nah, Virtual Local Area Network atau lebih disebut dengan VLAN yaitu bentuk perkembangan dan pemanfaatan sistem LAN. Nah, LAN sendiri merupakan jaringan yang menghubungkan sekelompok komputer pada satu area server, ya, dan perangkat terkait lainnya. LAN bekerja secara fisik, ya, sementara VLAN itu virtual, ya, artinya dia tidak secara fisik namun secara software, ya. Oke. Fungsi VLAN. Nah, di sini VLAN dapat menghemat biaya karena dia tidak memerlukan perangkat fisik, namun hanya sebuah software, ya. Lebih fleksibel. VLAN dalam satu sistem jaringan fleksibel bila Anda bandingkan dengan LAN karena kita bisa mengkonfigurasi port dan protokol aliran data serta sumber komunikasinya. Kemudian lebih terkendali karena semua bisa Anda kendalikan sejak awal. Iya, kita VLAN itu bisa melalui ini, ya, CLI, ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk gambaran VLAN. Jadi ada router, ada switch. Nah, switch ini akan dihubungkan
atau menyebarkan aliran data dari router ini ke PC 0 dan PC 1, yang mana VLAN dari PC 0 itu adalah 10, VLAN dari PC 1 itu 11 sebenarnya. Oh, ini saya salah. Oke. Kita bisa lihat di sini aja, seharusnya ini adalah 11 ya. Kita lihat di sini, ini seharusnya dia IP-nya 11. Ah, oke. Nah, kalau kita lihat di CLI nya, kita show VLAN, maka terdapat nih dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan 11. Nah, yang saya namanya itu lab 1 dan lab 2. Lab 1 yaitu terhubung di port FA01, ya, lab 2 yaitu FA02. Fungsi core switch diffuser dan version switch dan switch access. Core switch, nah ini core switch berada di pusat jaringan dan bertanggung jawab untuk menghubungkan jaringan lokal yang ada di berbagai lokasi atau gedung. Nah, dia hampir mirip kayak switch ya. Core switch ini bertindak sebagai pusat lalu lintas atau utama dalam jaringan. Jadi dia ini menyebarkan ya jaringan lokal tadi di berbagai jenis lokasi di gedung tadi. Distribution switch yaitu terletak di antara core switch dan access switch. Distribution switch ini bertindak sebagai penghubung antara perangkat di lapisan akses dan perangkat di lapisan inti ya. Kemudian access switch terhubung langsung ke perangkat pengguna seperti komputer, printer, atau telepon IP di suatu area atau ruang tertentu ya. Oke, kita masuk. Nah, ini tadi ini ada gambaran dari core switch. Nah, dia akan menyebar ke gedung A dan gedung B, di mana gedung A dan gedung B ini ada dua. Gedung A itu memiliki satu switch, yang kedua ini memiliki satu switch juga, dan dia terhubung langsung oleh PC 1, PC 0. Nah, ini bisa jadi ini sorry. Nah, ini core switch, kemudian ini adalah distribution switch, kemudian di dalam distribution ada switch access yang menghubungkan antara switch dan perangkat. Nah, yang kedua ini mirip yang pertama, namun ini menggunakan distribution secara terang ya, terang. Nah, kemudian yang kedua ini switch access ya. Kalau kita lihat di sini, di sini ada sorry. Oke, entar. Nah, kalau kita lihat di konfigurasinya di sini, kita lihat dia ada metodenya akses ya. VPN dan implementasi. Kita masuk dengan penjawab VPN. VPN adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan koneksi aman. Nah, jadi dia ini membuat koneksi kita itu menjadi aman dan terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet. VPN menyediakan cara unik menghubungkan jaringan atau perangkat jauh ke jaringan privat atau intranet. Nah, jadi VPN inilah yang saya gunakan untuk terhubung ke jaringan kantor saya. Kalau kita lihat di Windows ini, saya ada tab VPN, dan ini adalah VPN, sehingga saya bisa bekerja di mana saja. Namun untuk bisa terhubung ke jaringan kantor, saya harus menghubungkan terlebih dahulu melalui VPN tersebut. Dan dapat informasi yaitu remote access VPN. Mungkin pengguna individu atau berangkat untuk terhubung ke jaringan perusahaan dari lokasi yang jauh. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Satu set VPN menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal yang terpisah secara geografis, pengguna untuk berbagi sumber daya dan data secara umum. Kemudian yang ketiga, extranet VPN, memungkinkan organisasi untuk berbagi sumber daya dengan pihak tiga atau mitra bisnis mereka secara aman melalui jaringan privat. Nah, kalau kita rangkum ini, semuanya ini yaitu berfungsi untuk mengamankan ya jaringan kita, dan mengenkripsi jaringan kita ya. Itu.
Nah, ini gambaran VPN. Jadi semisalnya HP saya, kemudian ini laptop saya hubungkan ke VPN. VPN di sini ada gateway ya. Nah, gateway ini akan diteruskan ke server kita, server kantor. Jadi kita bisa saling terhubung walaupun kita berada di jarak yang jauh. Kemudian yang terakhir yaitu network security. Network security adalah serangkaian langkah dan tindakan yang diambil untuk melindungi jaringan komputer, perangkat, dan data dari ancaman yang dapat merusak, mengganggu, atau mencuri informasi sensitif. Nah, informasi maupun data itu sangat sensitif ya, harus dijaga. Nah, sorry. Nah, tujuan dari network security itu untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data ya. Ini biasa kita sebutkan CIA. Itu prinsip-prinsip keamanan informasi, itu mencegah akses yang tidak sah atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, ini terkait dengan kontrol akses. Berikut ada beberapa pendapat saya terkait dengan informasi network security. Nah, sama seperti tadi, dia harus mengandung CIA, confidentiality, integrity, dan accessibility, serta harus ditambahkan juga dengan kontrol akses, sehingga orang tidak boleh yang bukan haknya dapat mengakses data tersebut. Nah, harus memiliki prinsip keamanan informasi yaitu CIA. Penggunaan teknologi keamanan yang tepat. Nah, ada banyak alat teknologi tersedia seperti firewall, sistem deteksi intrusi, sistem penjagaan intrusi, VPN. Nah, ini VPN, serta enkripsi data. Nah, apalagi data tersebut dienkripsi, maka sangat sulit ya untuk para hacker untuk mendeskripsi data tersebut jika tidak mempunyai key yang sesuai. Udah, terima kasih. Inilah hasil dari presentasi saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.